channel YouTube Mas dan Ember. 4 kisah menuntut ilmu yang tercantum di dalam Al-Quran, dari Nabi Musa hingga burung hudhud. Kisah-kisah dalam Al-Quran ini memberikan motivasi agar umat Islam bersemangat dalam mencari dan menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Dirangkum dari berbagai sumber. Berikut kisah-kisah dalam Al-Quran tentang menuntut ilmu dalam Al-Quran. 1. Perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 60. Kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu ini Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Surat Al-Kahfi ayat 60 hingga ke 82. Kisahnya bermula dari pertanyaan yang dilontarkan salah seorang Bani Israel kepada beliau. Pertanyaan tersebut berbunyi, siapakah orang yang paling berilmu? Menjawab pertanyaan tersebut, Nabi Musa berkata, aku. Mendengar jawaban Musa, Allah pun langsung menegurnya karena tidak menisbatkan ilmu kepadanya. Allah juga memberitahukan bahwa ada orang yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Mendengar ada orang yang lebih berilmu darinya, Nabi Musa bergegas membawa perbekalan dan mengambil seorang pemuda bernama Yusha bin Nun untuk membersamai perjalanan menuntut ilmu. Selayaknya suatu perjalanan, Nabi Musa pun mengalami kesulitan dalam perjalanan tersebut, sehingga Yusha bin Nun mengingatkannya untuk beristirahat. Namun Nabi Musa menolak tawaran tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Dari sinilah kisah perjalanan Nabi Musa untuk menuntut ilmu menegaskan fakta penting bahwa Nabi Musa ialah potret penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, dan kisah tersebut menunjukkan tentang urgensi serta keutamaan ilmu itu sendiri. Syekh Asa di dalam Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manin menyebutkan 3 hikmah terkait kisah di atas. Pertama, Musa adalah seorang nabi dan juga seorang rasul, bahkan termasuk dari Rasul Ulul Azmi. Namun, hal itu tidak mengurangi semangatnya untuk berburu ilmu baru. Kedua, Nabi Musa alaihissalam telah menempuh perjalanan dengan jarak yang jauh dan mengalami keletihan dalam mencarinya. Ketiga, beliau juga memiliki umat yang harus dibimbing dan ditunjukkan ke jalan yang lurus. Sekalipun demikian, beliau tetap meninggalkan pengajaran terhadap umatnya demi mendapat tambahan ilmu. Kedua, kisah keislaman tukang sihir Firaun. Quran Surat Taha ayat 65-76. Sebagaimana termaktub dalam Surat Taha ayat 65 hingga 76 yang mengisahkan pertarungan sihir mereka melawan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Hingga akhirnya mereka bersujud dan mengikrarkan keislamannya. Seketika itu juga keimanan mereka membuat Firaun Mekah dan mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka secara tersilang dan menyalip mereka di pelepah kurma. Tapi ancaman itu dijawab para ahli sihir dengan tenang dan yakin, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Taha ayat 72. Mereka para penyihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami, dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Dari sini terlihat jelas perbedaan sikap tukang sihir tersebut yang awalnya menjadi pembantu-pembantu Firaun, namun sekarang menentangnya. Lantas, apa yang menyebabkan keteguhan mereka tersebut? Jawaban tentang pertanyaan ini adalah ilmu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. Salah satunya adalah Imam Al-Nasafi.
Imam Anasofi berkata dalam Madarik Al-Tanzil, Wahakaik Al-Tawil, 2/375. Kayak Firaun tentang sihir membahayakannya, sehingga ia tetap berada dalam kekafiran. Sedang pengetahuan para tukang sihir tentang sihir bermanfaat bagi mereka. Jadi, bagaimana dengan ilmu syar'i? Dari pernyataan di atas, yang menjadi sebab Firaun tetap kafir dan tidak tunduk kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa ialah karena ia tidak tuhumanahu tentang ilmu sihir. Sementara tukang sihir, mereka tahu dan sadar bahwa tongkat Nabi Musa yang menjadi ular besar, lalu memakan ular-ular kecil mereka, bukanlah sihir, tetapi mukjizat. Maka seketika itu pula mereka beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun, yakni ilmu. Sihir merekalah yang menghantarkan mereka kepada hidayah. Imam An-Nasafi pun memberikan penjelasan lebih menarik dalam pernyataan tersebut, yaitu ungkapan beliau. Jadi, bagaimana dengan ilmu syar'i? Maksudnya, jika ilmu sihir yang dilarang saja bisa menghantarkan pemiliknya kepada jalan keimanan, lantas bagaimana dengan ilmu syar'i? Tentu ilmu syar'i ini akan membimbing pemiliknya kepada keimanan yang lebih berkualitas. Ketiga, kisah burung hudhud. Quran Surat Al-Naml ayat 20-28. Kisah burung ini disebutkan Allah dalam Surat Al-Naml ayat 20-28. Termaktub pada ayat tersebut bahwa kisah burung hudhud ini berawal dari inspeksi yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap pasukannya. Namun ketika pengecekan sekawanan burung, Nabi Sulaiman tidak melihat hudhud. Lantas Nabi Sulaiman bertanya, Al-Quran Surat An-Naml ayat 20, mengapa aku tidak melihat hudhud? Ataukah ia termasuk yang tidak hadir? Setelah bertanya dan memastikan bahwa hudhud tidak ada, Nabi Sulaiman pun bersumpah. Al-Quran Surat An-Naml ayat 20, sungguh aku benar-benar akan menyiksanya dengan siksaan yang keras atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Dari pernyataan Nabi Sulaiman di atas, terlihat jelas bagaimana kemarahan dan kemurkaan Nabi Sulaiman kepada hudhud. Karena ketiadaan hudhud ini merusak kedisiplinan. Jika dibiarkan akan berakibat pada pelanggaran-pelanggaran yang lain. Untuk itu, Nabi Sulaiman mengancamnya dengan ancaman yang amat pedih. Kecuali jika ia datang dengan membawa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Singkat cerita, burung hudhud pun selamat dari ancaman siksaan yang akan diberikan. Lantas apa yang menjadi sebab burung hudhud terbebas dari hukuman? Jawabnya jelas, yaitu karena ilmu. Hal ini ditegaskan oleh perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah Dar As-Sis'a, Eda Jilid 1 halaman 173. Sangga Nabi Sulaiman telah mengancam burung hudhud dengan siksaan yang amat berat atau menyembelihnya. Namun burung hudhud selamat karena ilmu. Kata pengantar yang disebutkan hudhud, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu tahu. Ini hanya bisa diucapkan karena ilmu. Jika tidak ada kekuatan ilmu, maka hudhud yang lemah tidak akan kuasa mengatakan kata-kata seperti ini kepada Nabi Sulaiman. Keempat, kisah pemindahan singgasana Ratu Saba. Quran Surat An-Naml ayat 29-44. Kisah ini termaktub pada ayat berikutnya. Tepatnya pada Surat An-Naml ayat 29 hingga ke-44. Setelah mendapatkan laporan dari burung hudhud tentang keberadaan negeri Sabah berserta kondisi duniawi dan keagamaan mereka, Nabi Sulaiman langsung merespons cepat berita yang dibawa oleh hudhud. Nabi Sulaiman pun mengirim hudhud ke negeri Sabah dengan membawa surat yang ditulisnya. Tak lama kemudian, Nabi Sulaiman mengadakan sayembara. Siapakah yang bisa memindahkan singgasana Ratu Sabah? Kehadapannya, mendengar permintaan tersebut, ada dua orang yang menawarkan kebolehannya. Yang pertama adalah
ifrit dari kalangan jin. Dan yang kedua adalah orang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Ifrit dari kalangan jin menjelaskan bahwa ia dapat melaksanakan perintah Nabi Sulaiman sebelum ia berdiri dari tempat duduknya. Sedangkan orang yang memiliki ilmu dari Alkitab, ia dapat memindahkan singgasana Ratu Saba sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Dengan demikian, orang yang memiliki ilmu dari Alkitab inilah yang memenangkan sayembara tersebut. Oleh karena itu, kisah ini menunjukkan akan urgensi dan keutamaan ilmu. Karena pemindahan yang dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu dari Alkitab itu lebih cepat daripada yang dilakukan oleh si Ifrit. Tentang hal ini ada pernyataan menarik yang disampaikan oleh Imam Ibnu Asyur. Beliau berkata dalam altar, Wa Altenwer 19/271. Kompetisi antara jin Ifrit dan orang yang memiliki ilmu dari Alkitab mengindikasikan bahwa sesuatu menjadi mudah diselesaikan dengan hikmah dan ilmu yang tidak bisa dipecahkan dengan kekuatan. Itulah 4 kisah mencari ilmu, mulai dari Nabi Musa hingga burung Hud. Subscribe, like, share, dan komen